Untuk video kali ini, saya akan membicarakan tentang matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. MKCH ini menjadi salah satu nilai-nilai ideologis organisasi Muhammadiyah yang menjadi pegangan pimpinan ataupun masyarakat Muhammadiyah. Untuk sejarahnya, Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang didirikan oleh Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta, Indonesia. Gerakan ini memiliki matan keyakinan dan cita-cita hidup yang mendasari prinsip-prinsipnya. Matan keyakinan Muhammadiyah meliputi keimanan kepada Tuhan, keimanan kepada Rasulullah Muhammad, dan keimanan kepada kitab suci Al-Quran. Cita-cita hidup Muhammadiyah termasuk memajukan pendidikan, memerangi kemiskinan, dan memperkuat moral dan etika masyarakat. Nah, muktamar ini diadakan untuk pertama kalinya di masa Orde Baru yang melakukan kebijakan depolitisasi dan ideologisasi. Di masa itu terjadi perubahan akibat modernisasi. Menurut Mukhlas Abror, keterlibatan Muhammadiyah di Masyumi sebelum itu dirasa berdampak pada stabilitas gerak organisasi. Muhammadiyah melakukan evaluasi dan menyusun panduan ideologis. MKCH ini mulai dibahas oleh Tanwir 3 tahun setelah Orde Lama berakhir pada tahun 1969 di Ponorogo. Matan ini disempurnakan oleh Muhammadiyah pada tahun 1970. Muktamar ke-37 di Yogyakarta bertema Tajdid Muhammadiyah yang melakukan koreksi organisasi dan retajdid di bidang ideologi atau keyakinan dan cita-cita hidup. Rumusan matan keyakinan dan cita-cita hidup ini disempurnakan oleh PP Muhammadiyah atas kuasa Tanwir pada tahun 1970 di Yogyakarta dan disesuaikan dengan keputusan Muktamar ke-41 di Surakarta. 5 angka tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, angka 1 dan 2 mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis. Yang kedua, angka 3 dan 4 mengandung persoalan mengenai paham agama menurut Muhammadiyah. Yang ketiga, angka 5 mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam rangka negara Republik Indonesia. Untuk fungsi dan implikasinya pada kesadaran cita-cita hidup yang ingin dicapai berupa terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang baik dan diridhoi oleh Allah, Muhammadiyah itu menyadari kewajibannya berjuang dan mengajak segenap lapisan bangsa melalui jalur kultural untuk mengatur dan membangun tanah air dan negara Indonesia. Untuk matan atau isi MKCH ini, yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Sunnah Rasul atau penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi di bidang-bidang yaitu ada akidah, akhlak, ibadah, muamalah, duniawiyah. Untuk yang terakhir yaitu yang kelima, Muhammadiyah itu mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila, untuk
berusaha bersama-sama menjadikan sesuatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi oleh Allah, atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi, pada intinya, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu adalah bahwa gerakan ini berfokus pada pendidikan, kesejahteraan sosial, dan penguatan moral berdasarkan nilai-nilai Islam, dan Muhammadiyah telah berkontribusi signifikan terhadap perkembangan masyarakat dan pendidikan di Indonesia, serta tetap berperan penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial di negara tersebut. Komitmen saya sebagai kader Muhammadiyah adalah untuk mengamalkan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan, berupaya menjadikan ilmu pengetahuan sebagai landasan pengembangan diri, terlibat dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, serta turut serta dalam memajukan bidang pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan demi kesejahteraan umat dan kemajuan bangsa. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.